Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Elva Putri Nasution. Saya bersama dengan dua partner saya yang bernama Rita Rambe dan Elvina Damayanti. Kami berasal dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan jurusan Akuntansi Syariah semester 3. Di video ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Rancang Bangun Mikroekonomi Islam, yang merupakan salah satu silabus dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang mana, pada mata kuliah ini, kami dibimbing oleh seorang dosen hebat dan cantik jelita, yaitu Ibu Ihdi Aini ME. Pada video ini, kami akan membahas beberapa submateri dalam Rancang Bangun Mikroekonomi Islam, yang dimana saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa sih ekonomi mikro itu dan apakah perbedaan ekonomi mikro konvensional dengan ekonomi mikro Islam. Yang pertama adalah, apa sih ekonomi mikro itu? Saya telah merangkum beberapa pendapat para ahli mengenai ekonomi ini. Pendapat yang pertama ada dari Mary Emerson and William S. Snell. Mereka berpendapat bahwa ekonomi mikro adalah kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Pendapat yang kedua ada dari Sardono Sukirno. Beliau menyatakan bahwa ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Yang selanjutnya ada dari David Ricardo. Beliau mengatakan bahwa ekonomi mikro adalah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk pasar. Perbedaan pertama terletak pada latar belakangnya. Jika kita kaji latar belakang teori ekonomi mikro Islam, lahir pada saat Nabi Muhammad SAW mempraktekkan murabahah pada sistem jual beli pada saat Rasulullah berusia 16 tahun sampai 17 tahun. Sebelum Islam muncul, masyarakat Arab menerapkan sistem jual beli dengan mula masa atau yang disebut dengan sell by touching dan munabada atau yang disebut dengan sell by throwing. Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, di mana ekonomi mikro konvensional ini lahir dari kebudayaan barat, yang mana dicetuskan oleh seorang filsuf Britania bernama Adam Smith. Perbedaan yang kedua adalah prinsip. Pada ekonomi mikro konvensional menerapkan prinsip scarcity atau yang kita kenal dengan kelangkaan, yaitu setiap individu dapat mengelola sumber daya yang terbatas dengan tujuan pribadi. Berbeda dengan ekonomi mikro Islam, yang mana bukan hanya untuk tujuan pribadi saja, melainkan menerapkan prinsip goal-oriented discipline, yaitu untuk tujuan dunia dan akhirat. Perbedaan selanjutnya terletak pada keuntungan. Pada ekonomi mikro Islam, sistem penjualan bertujuan untuk keuntungan bersama. Artinya, penjual mematok harga yang pas dan konsumen puas akan barang pilihannya. Berbeda pada ekonomi mikro konvensional, di mana setiap penjual berhak untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada pengelolaan kekayaan, di mana ekonomi mikro konvensional mengandung unsur kapitalisme, yaitu pemegang kekayaan adalah dia yang paling memiliki modal besar. Berbeda dengan ekonomi mikro Islam, yang mana terjadi pemerataan kekayaan dengan adanya wakaf,
zakat, dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Elvina Damayanti Nasution, NIM 21406008, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum ekonomi mikro Islam dan pelaku ekonomi mikro Islam. Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, yaitu keimanan. Seperti dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 175, setiap seseorang, kelompok maupun golongan yang harus memiliki keyakinan terhadap ajaran agama Islam dan melakukan proses ekonomi harus menanamkan sifat dan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua, adil, yaitu keadilan, di mana di dalam pelajaran kita ekonomi mikro Islam ini harus menerapkan dan menempatkan yaitu sifat keadilan di dalam sesuatu yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu yang nubuwah, di mana nubuwah ini membahas tentang kenabian, yang dimana kenabian ini merupakan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam harus berdasarkan hadis agar tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sejak dulu para nabi SAW lebih awal melakukan proses ekonomi. Yang keempat itu khilafah, di mana khilafah ini membahas tentang kepemerintahan, di mana pemerintah juga ikut berkontribusi dalam prinsip-prinsip ekonomi, misalnya dalam menetapkan harga bahan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sangat wajib ditetapkan oleh pemerintahan. Kelima, yaitu terakhir adalah nafi, di mana nafi ini artinya itu bermanfaat, di mana sesama manusia itu harus saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Pelaku ekonomi mikro Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, rumah tangga keluarga, yaitu yang disebut dengan konsumen. Yang kedua, yaitu rumah tangga perusahaan, yaitu yang disebut dengan produsen. Seperti yang telah dijelaskan di dalam ekonomi mikro Islam ini adalah mencakup tentang kegiatan jual beli yang spesifik, di mana jual beli yang spesifik ini yaitu tentang membahas tentang permintaan dan juga penawaran. Rumah tangga keluarga adalah salah satu pelaku ekonomi mikro, adalah individu-individu yang berasal dari rumah tangga, masyarakat, organisasi maupun suatu perusahaan. Ada juga produsen sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi yaitu di lingkupan kecil. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana landasan seorang penjual dalam melakukan jual beli. Dan perlu kita ketahui, selain konsumen, pelaku ekonomi adalah yaitu produsen, di mana produsen sebagai yang mengelola sehingga menghasilkan barang atau produk dan jasa untuk mendistribusikan ke pasar. Dalam mendistribusikan barang atau jasa, pastinya terjadi proses jual beli terhadap pihak pasar sebagai pembeli dengan penjual dengan harga yang telah disepakati oleh pihak masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Rita Rambe, NIM 21406018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengapa belajar ekonomi mikro Islam dan manfaat serta batasan ekonomi mikro Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mengapa belajar ekonomi mikro Islam. Yang pertama, untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Mempelajari ekonomi mikro Islam membuat kita sebagai umat muslim tak lagi bergelut pada ekonomi konvensional. Yang kedua, mempelajari ekonomi mikro Islam adalah sangat penting dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro Islam akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga, untuk semakin mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam yang relevan dan dapat diterapkan di dunia nyata. Dengan mempelajari ekonomi mikro Islam, tentunya kita akan mendapatkan banyak ilmu mengenai ekonomi mikro Islam, sehingga nantinya dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita mahasiswa yang akan turun ke dunia kerja. Yang keempat, mengapa belajar ekonomi mikro Islam adalah untuk membantu memahami pola interaksi di dalam perekonomian. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari interaksi masyarakat. Ketika mempelajari ekonomi mikro Islam, kita akan memahami sebab akibat yang terjadi di perekonomian masyarakat, seperti mengapa terjadinya permintaan barang yang tinggi dari masyarakat, ataupun contoh lain seperti kenaikan harga yang disebabkan oleh perilaku konsumen. Yang kelima, mengapa belajar ekonomi mikro Islam, yaitu untuk membantu memahami problematika global. Meskipun ekonomi mikro Islam berbeda jauh dengan ekonomi makro, namun keduanya saling berkaitan dengan erat.
Contohnya, sesuatu yang terjadi di kegiatan jual beli di lingkup mikro dapat berambis ke kancah internasional. Yang keenam, mengapa belajar ekonomi mikro Islam adalah untuk menambah dan mengasah kemampuan dalam berpikir. Manusia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berupa akal, yang mana manusia memiliki miliaran sel neuron di dalam otak. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia akan dengan cepat menganalisis informasi yang ia dapat. Dengan mempelajari ekonomi mikro Islam dapat menambah wawasan manusia serta mengasah kemampuan dalam mengimplementasikan nilai tersebut di kehidupan sehari-hari. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan batasan ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat. Sedangkan analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Faktanya, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataannya. Memasukkan unsur asumsi berarti memasukkan pemikiran atau pendapat yang bersifat normatif. Ilmu ekonomi Islam hanya memandang permasalahan ekonomi yang digolongkan dalam dua jenis, yaitu ilmu ekonomi atau Science of Economics dan doktrin ilmu ekonomi atau Doctrine of Economics. Menurut Muhammad Baqir As-Sadar, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat ekonomi yang digunakan. Selanjutnya, Muhammad Baqir As-Sadar mengatakan ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan suatu ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Integrasi antara ekonomi filosofi ke dalam ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi murni disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena kehidupan dunia adalah ladang bagi bekal kehidupan akhirat. Jadi, ilmu ekonomi Islam bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariah sebagai variabel independen. Dengan demikian, semua ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Selama teori tersebut sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun teori ekonomi Islam. Jadi, manfaat ekonomi mikro Islam adalah dapat menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariah sebagai variabel independen. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8 yang berlafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maksud dari ayat tersebut adalah, sekecil apapun kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapat balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita menerapkan sistem ekonomi mikro Islam yang sesuai dengan batasan syariah. Nah, selanjutnya, sekecil apapun kita melakukan kejahatan, maka kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menerapkan sistem ekonomi mikro Islam yang sesuai dengan batasan syariah, maka kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah usai sudah materi yang telah kami sampaikan di video ini. Kami menyadari bahwa pasti masih ada kekurangan, kesalahan, ataupun ketidaktepatan kami dalam menyampaikan materi di video. Untuk itu,
Kami akan sangat mengapresiasi apabila penonton ataupun viewers bersedia memberikan saran maupun kritik di kolom komentar. Saya Olga Putina Sution, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.